Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang. Dulu 2 kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927. Bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Henk Sneevliet yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di China, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927 begitu dia melakukan huru-hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada China maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Kalau begitu petani dan buruh saudara dikorbankan tidak? Kalau begitu PKI jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua. Bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, Musso dibuang ke Rusia, Alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, sudah. Tokoh-tokoh Islam. 1. Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan Nahdlatul Ulama. 2. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. 3. Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, sudah. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad Serikat Islam, bukan? Islam bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini, Mussonya pulang, Aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah nggak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak,
mereka nggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik, tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka nggak dianggap. Bung Karno nggak nganggap, Bung Hatta nggak nganggap, ormas Islam nggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut, bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau nggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala-kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, Keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mama, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Hardi Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya Anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang nggak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong oleh PKI, saudara. Biadab ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah. Biar kita tahu, biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak. Tapi taktik mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947 terpaksa akhirnya Bung Karno tidak ada jalan lain. Tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Syarifuddin Harahap. Itu tokoh PKI, saudara, jadi Perdana Menteri. Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia nggak ngajak, dia nggak bunuh camat, nggak bunuh lurah, nggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik.
saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno bujuk PKI, Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya, PKI licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI. Saudara, semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke bagian pegawai negeri sipil. PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa lah orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI menguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948 terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Syarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan, dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI? Saudara, diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari angkatan darat, nggak mau keluar dari angkatan laut, nggak mau keluar dari angkatan udara, nggak mau keluar dari kepolisian, nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara. Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan, minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara.
Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat 10 September, saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya, saudara, tanggal 17 September, seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, ditangkap dengan 108 santri dan ustadz, saudara. Mereka diseret, saudara, ke sebuah sumur di desa.